Jangan lupa apa? Like, comment, and share. Uang. Bos. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya di channel ini. Tentunya akan membahas seputar dasar-dasar ilmu nahu ala santri yang tentunya kita ambil dari kitab Matan Jurumiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jurum. Dan alhamdulillah di video kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang baru, sebuah bab yang baru, yang dimana pembahasan ini adalah merupakan pembahasan yang sangat penting di dalam ilmu nahu. Namun sebelum kita lanjut atau sebelum kita memasuki pembahasan atau bab baru, kepada teman-teman sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Ya, saya hitung 1 sampai 100. 1, 2, 100. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut di pembahasan kita yang dimana pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembagian kalam, yaitu isim, fiil, dan huruf. Dan di video kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang baru atau bab yang baru, yaitu babul i'rab. Bab tentang i'rab adalah merupakan pembahasan kedua di dalam kitab Matan Jurumiyah. Ya, apa itu i'rab? Ya, tentunya di setiap pembahasan atau di setiap judul memiliki definisi dari dua segi, yaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Ya teman-teman sekalian, nah, sebelum kita lanjut, i'rab adalah merupakan pembahasan yang sangat penting di dalam ilmu nahwu sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, karena ini adalah merupakan bagian yang sangat penting atau bagian yang inti dalam ilmu nahwu, karena pembahasan-pembahasan yang akan datang atau bab-bab yang akan datang tentunya akan kembali kepada bab ini. Semua judul-judul bab yang akan kita pelajari di video-video selanjutnya, inti dari pembahasannya akan kembali ke bab i'rab, bab tentang i'rab. Jadi ini adalah pembahasan yang menarik tentunya bagi para pemula, dan ketika teman-teman sekalian tidak memahami bab ini, maka yakin dan percaya teman-teman akan kesulitan di dalam memahami bab-bab yang akan datang. Dan mungkin bagi mereka yang mendapatkan kesulitan di dalam memahami ilmu nahwu, ya mungkin mereka tidak faham atau tidak mengerti dengan babul i'rab. Ya, ini adalah bab yang sangat menarik dan sangat penting di dalam ilmu nahwu. Baik, kita langsung saja teman-teman sekalian. I'rab atau babul i'rab, ya kita memberikan definisi dari segi bahasa dan dari segi istilah. Ya, dari segi bahasa, i'rab adalah al-idhar wal ibana. Ya, ini pengertian i'rab segi bahasa, yaitu al-idhar wal ibana, yaitu menampakkan atau menjelaskan. Nah, ini dia pengertian i'rab dari segi bahasa. Al-idhar atau al-ibana. Nah, ini dia pengertian i'rab secara bahasa, yaitu al-idhar atau al-ibana, artinya menampakkan atau menjelaskan. Ya, misalnya kalau kita mengatakan, di dalam bahasa Arab sesuatu yang ingin kita jelaskan atau sesuatu yang ingin kita keluarkan dari isi hati kita, misalnya ada di antara teman-teman sekalian ada yang ingin mengungkapkan perasaannya kepada seseorang, misalnya ya, kepada kekasihnya atau kepada siapakah yang ia ingin mengungkapkan perasaan tersebut kepadanya, dan dia mengungkapkannya dengan berbahasa Arab. Ya, dia mengatakan a'rabtu amma fi nafsi. Ya, saya mengungkapkan apa yang ada di dalam hatiku. A'rabtu, dan kata i'rab amma fi nafsi, yaitu kita jelaskan atau kita nampakkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi ini dia pengertian i'rab secara bahasa, al-idhar wal ibana, yang menjelaskan atau mengungkapkan atau menampakkan. Ya, kemudian al-i'rab, pengertian i'rab secara istilah, yaitu
taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Jadi teman-teman bisa lihat pengertian i'rab secara istilah bahwasanya taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Ya, perubahan akhir suatu kata ya, karena perbedaan faktor-faktor yang masuk kepadanya, baik dari segi lafaz atau dikira-kirakan. Ini dia pengertian i'rab secara istilah, yaitu taghyiru awakhiril kalimi, ya perubahan akhir suatu kata. Ya, jadi bukan katanya yang berubah, ya tapi akhir dari kata tersebut. Ya, misalnya kitabun. Ya, kitabun, ya sebuah buku. Ya, yang dimaksud dengan perubahan di sini bukan perubahan secara zat, ya, bukan kata kitab yang berubah, namun yang berubah adalah awakhiril kalimi, ya harokat akhir yang berubah. Ya, kenapa berubah? Liikhtilafil awamili, karena berbedanya faktor-faktor yang menyebabkan harokat akhirnya berubah. Lafdhan au taqdiran, yang mana perubahan itu secara lafaz, ya secara jelas, au takdiran, atau dikira-kirakan. Jadi ini dia i'rab. Ya, kita akan menjelaskan perubahan akhir suatu kata. Kenapa kata tersebut harokat akhirnya berubah? Ya, misalnya kitabun, ya ini harokat akhirnya dhammah. Ya. Atau kita ambil contoh lain teman-teman sekalian. Misalnya kata at-talibu misalnya. At-talibu. Ya. Seorang siswa. Ya. Dalam kalimat kalau kita mengatakan ja'at talibu, telah datang seorang siswa. Ya, harokat akhir dari kata at-talibu adalah dhamma. Ya, kemudian kalau kita mengatakan ra'aitu talibah. Ra'aitu at-talibah. Kata at-talibah harokat akhirnya adalah fathah. Ya, kemudian kalau kita mengatakan marartu bit-talibi. Ya, ini ada tiga kata, ada tiga kalimat, dan sama-sama menggunakan kata at-talib. Ya, kalimat yang pertama, ja'a at-talibu, telah datang seorang siswa. Harokat akhir dari kata at-talibu adalah dhamma. Kemudian kalimat yang kedua adalah ra'aitu at-talibah. Ya, saya melihat seorang siswa. Ya, saya melihat seorang siswa, dan harokat akhir dari kata at-talib ini adalah fathah, at-talibah. Kemudian kalimat yang ketiga adalah marartu bit-talibi, saya melewati seorang siswa. Harokat akhir dari kata at-talibi adalah kasrah. Ya, dari tadinya dhammah menjadi fathah menjadi kasrah. Ini dia i'rab, perubahan akhir suatu kata dari dhammah menjadi fathah menjadi kasrah. Kenapa berubah? Karena berbedanya faktor-faktor yang masuk kepada kata tersebut. Faktor pertama ada ja'a, kemudian faktor kedua ada ra'aitu, kemudian yang ketiga ada marartu, atau ada huruf bi. Ya, ini dia pengertian i'rab. Jadi kalau kita mendengarkan kata-kata i'rab dalam ilmu nahwu, berarti itu adalah pembahasan yang membahas tentang perubahan akhir suatu kata karena perbedaannya faktor-faktor yang masuk padanya, baik perubahan tersebut dari segi lafaz, nyata, nampak, atau dikira-kirakan perubahannya. Jadi ada beberapa yang perubahan dari kata tersebut tidak nampak, namun kita kira-kirakan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang ahli dalam ilmu nahwu itu mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Ya, karena dalam ilmu nahwu ada beberapa kata yang perubahannya secara tidak nampak. Kalau kata ini yang teman-teman lihat sekalian,
ini perubahannya nampak. Talibu dhamma, kemudian at-taliba fathah, kemudian bit-talibi kasrah. Ini perubahannya nampak dari dhamma menjadi fathah, dari fathah menjadi kasrah. Namun ada beberapa kalimat sebagaimana pengertian i'rab lafdhan atau taqdiran, perubahannya secara nyata atau dikira-kirakan, maka ada beberapa kalimat atau beberapa kata dalam bahasa Arab itu perubahannya tidak nampak, namun kita mampu memperkirakan perubahan tersebut. Jadi ini dia secara umum pembahasan tentang i'rab. Jadi kita akan mempelajari bagaimana harokat akhir dari sebuah kata itu bisa berubah. Kenapa dari talibu menjadi at-talibah, atau kenapa menjadi at-talibi, itu kita akan pelajari di babul i'rab. Dan inilah merupakan pembahasan inti dari ilmu nahwu. Nah, kenapa teman-teman sekalian? Karena pembahasan-pembahasan yang akan datang, bab-bab yang akan datang, tentunya kembali kepada pembahasan tentang i'rab. Misalnya kita membahas tentang bab fa'il misalnya. Bab fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dirafa yang terletak setelah fi'il, dan fa'il itu hukumnya dirafa, dhammah. Ini dia dhammah. Kita membahas tentang maf'ulun bi misalnya. Kita membahas tentang maf'ulun bi. Maf'ulun bi adalah isim yang dinasab yang terletak setelah fi'il dan fa'il, dan hukumnya di nasab, nasab fathah. Kita membahas tentang kana misalnya. Kana wa akhawatuha. Ya, kana adalah tarfaul ismu wa tansibul khabar. Ya, dia merafa isim, membariskan, menjadikan harokat akhirnya menjadi dhammah, dan khabarnya di fathah. Nah, kita membahas tentang rafa dan nasab. Ini dia. Nah, kita membahas tentang mudhafun ilaih misalnya. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih hukumnya di jar, berharakat kasrah akhirnya. Kita membahas tentang ini. Ya, maka ketika teman-teman sekalian tidak memahami pembahasan tentang i'rab, maka yakin teman-teman akan kesulitan memahami pembahasan-pembahasan yang akan datang seperti fa'il, maf'ulun bi, kana, mudhafun ilaih. Karena semua pembahasan yang akan datang itu akan kembali kepada i'rab. Ya, karena kita akan menjelaskan tentang perubahan akhir. Ya, fa'il, kita akan tentukan bagaimana harokat akhir ketika kata tersebut berkedudukan sebagai fa'il. Nah, ketika kita membahas tentang perubahan akhir, maka itu adalah i'rab. Ya, itu dia. Makanya pembahasan i'rab adalah pembahasan yang sangat penting, apalagi bagi teman-teman yang baru memulai belajar ilmu nahwu. Maka silahkan fokus ke pembahasan ini dan pahami secara baik sebelum melangkah ke pembahasan-pembahasan yang akan datang, karena ini merupakan inti dari pembahasan ilmu nahwu. Karena pembahasan ilmu nahwu sebagaimana di video sebelumnya, bahwasanya ilmu nahwu kita akan membahas tentang perubahan akhir suatu kata, dan untuk mengetahui bagaimana harokat akhir kata tersebut bisa berubah, tentunya dengan mempelajari babul i'rab, bab tentang perubahan akhir suatu kata. Makanya ini adalah pembahasan yang sangat menarik dan sangat penting di dalam ilmu nahwu. Saya kira ini cukup sebagai perkenalan bahwasanya i'rab itu adalah inti dari ilmu nahwu dan akan membahas tentang perubahan akhir suatu kata. Dan insya Allah di video setelahnya kita akan membahas tentang pembagian i'rab. Ya, saya kira cukup. Bagi teman-teman sekalian, ketika menilai bahwa video ini adalah video yang sangat bermanfaat dan memiliki manfaat yang banyak bagi orang lain, maka silahkan di-share agar lebih banyak lagi yang dapat mengambil manfaat dari video ini. Ya, saya kira cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya yang akan membahas tentang pembagian i'rab.